Tokoh fenomenal Abu Nawas yang terkenal dari Baghdad, terkenal dengan sifatnya yang cerdik dan jenaka. Dengan kecerdikannya inilah ia bisa mengatasi masalah yang bikin Baginda Raja tertawa dan mempercayai bahwa sosok Abu Nawas merupakan orang yang sangat cerdas. Ketika Baginda Raja menganggap kalau Abu Nawas lebih cerdas dari jin Ifrit, kebetulan saat itu, Baginda teringat dengan sebuah cerita tentang kehebatan Nabi Sulaiman, yang mampu memerintahkan para jin, untuk memindahkan kerajaan Ratu Balkis yang berada dekat dengan istananya. Baginda Raja juga membaca surat An-Naml dari ayat 39-40. Jin Ifrit berkata, "Akulah yang akan membawanya padamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu." Sebelum matamu berkedip, maka ketika Nabi Sulaiman melihat, ternyata singgasana itu sudah terletak di hadapannya, kemudian ia berkata, "Ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya dan mulia." Quran Surat An-Naml, ayat 39-40. Kemudian Baginda mencermati ayat tersebut, jin Ifrit saja bisa dikalahkan seorang ulama, berarti, manusia lebih sakti daripada jin. Ulama di masa Raja Sulaiman lebih cepat memindahkan istana Ratu Bilqis dibanding jin Ifrit. Ulama itu mampu membawakan singgasana ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia mengedipkan mata, sedangkan Ifrit mampu melakukannya sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya menggelitik ingin melakukan hal yang sama. Mendadak ia ingin istananya dipindahkan ke atas gunung, agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar, gumam sang raja dalam hati. Dan bukanlah hal itu mustahil dikerjakan, karena ada Abu Nawas yang sangat cerdik di negerinya itu. Kalau di masa Raja Sulaiman ada raja yang lebih hebat dari jin Ifrit, kalau masa sekarang ada Abu Nawas, ujar raja dalam hatinya. Baginda pun segera memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, "Tidak mungkin menolak perintah Baginda Raja kecuali kalau aku mau dihukum," gumam Abu Nawas dalam hati. Akhirnya Abu Nawas menyanggupi proyek besar dari raja itu. "Karena kemampuanmu belum teruji, kamu harus bisa mengerjakannya selama sebulan," sambung Baginda Raja lagi. Kemudian Abu Nawas pun pulang, dengan hati yang bimbang. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan, tidak ada hari yang lebih berat yang dilewati Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi, pada hari ke-9 Abu Nawas mendapat ide, ia pun sangat merasa lega dan senang. Keesokan harinya Abu Nawas pun menghadap ke istana. Ia ingin membahas pemindahan istana sesuai dengan perintah Baginda Raja. Dengan senang hati Baginda Raja menerima Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda. "Hamba akan memindahkan istana tepat pada hari raya kurban yang kebetulan tidak lebih dari sekitar 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda," kata Abu Nawas ingin menambahkan. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda untuk menyembelih 10 ekor sapi gemuk untuk bisa diberikan langsung kepada rakyat kita yang fakir dan miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu ku terima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pun langsung pulang. Kini, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Bila tiba waktunya nanti Abu Nawas pasti bisa memindahkan istana Baginda nanti. Jangankan memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas pun sanggup. Setelah tiba waktunya, di mana saat itu merupakan hari raya kurban, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk mengerjakan salat hari raya kurban, dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada para fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus mengerjakan tugas berat itu. Abu Nawas menuju ke istana diikuti oleh beberapa rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia,
Apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas mendekat lagi ke istana raja. Ia memandang ke arah istana dan berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa belum juga engkau angkat istanaku? Tanya Baginda. Hamba sudah siap dari tadi Baginda, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu engkau sudah siap dari tadi? Kalau sudah siap kenapa engkau belum mengangkatnya? Tanya Baginda yang masih diliputi perasaan yang masih heran. Hamba menunggu seluruh rakyat yang mengangkat dan meletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba akan memindahkan istana ke atas gunung sesuai dengan titah paduka. Raja pun terpana. Raja tidak dapat berkata apa-apa, karena mengangkat pun tidak mungkin apalagi membawa. Gimana kawan-kawan? Abu Nawas cerdas kan? Wassalam. Bagi kawan-kawan semua jangan lupa bantu dan support channel ini supaya terus maju dan berkembang, dengan cara subscribe channel ini dan like komen juga. Wassalam.